Survei menjadi salah satu instrumen demokrasi modern dan banyak dipakai sebagai rujukan berbagai proses politik termasuk pemilu. Namun menjamurnya rilis survei menjelang Pilkada DKI Jakarta membuat publik kembali bertanya-tanya tentang netralitas lembaga survei dalam memotret aspirasi masyarakat. Perlukah kita khawatir soal ini? Menuju Pilkada DKI Jakarta, publik tidak hanya dihadapkan pada manuver politik dan perang wacana antar kandidat. Pilkada DKI Jakarta juga menjadi etalase bagi deretan lembaga survei untuk unjuk kemampuan dalam menangkap aspirasi pemilih ibu kota. Tidak hanya partai politik atau peserta pilkada yang butuh terawangan lembaga survei. Publik pun terus memantau naik turunnya dukungan kepada para kandidat lewat hasil polling yang dirilis lembaga survei. Tapi beberapa survei terakhir terkait Pilkada DKI Jakarta yang dirilis oleh 3 lembaga survei yang berbeda juga memiliki hasil yang berbeda pula. Hasil-hasil ini memantik kecurigaan publik terkait netralitas lembaga survei. Meskipun kita tahu survei itu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan amat bergantung pada sokongan dana sponsor. Namun, publik tetap berhak mendapatkan hasil survei yang akurat dan tidak berpihak pada sang pemberi sponsor. Keterbukaan lembaga survei terkait metodologi, siapa yang membiayai survei dan tujuan publikasi hasil survei tersebut memang harus disertakan. Ini agar hasil surveinya mempunyai kredibilitas lebih di mata publik. Jangan sampai para lembaga survei ini mengharap efek bandwagon yang terkena dalam istilah pemilu. Bandwagon effects adalah upaya lembaga survei untuk mengekspos keunggulan atau kelemahan calon tertentu agar tercipta persepsi dan juga pengaruh kepada para pemilih. Diharapkan hasil survei mereka akan membuat pemilih yang masih ragu untuk berduyun-duyun bergabung dan memilih sang pemenang survei. Dalam sebuah pernyataannya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiansyah meminta agar lembaga survei untuk tidak mengarahkan dan menguntungkan salah satu pasangan calon dengan hasil surveinya. Pemilihan Presiden 2014 memberi banyak pelajaran berharga bagaimana sebuah lembaga survei berani mengorbankan kredibilitasnya untuk kepentingan politik sesaat. Dalam demokrasi modern, survei memang amat diperlukan sebagai barometer aspirasi publik, sehingga keputusan yang dibuat ataupun hasil pemilu demokratis bisa dikontrol legitimasinya dengan metodologi demokrasi yang modern. Namun jangan sampai demokrasi kita dibajak oleh kepentingan sesaat yang bisa merusak kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei yang menjadi salah satu pilar penting dalam demokrasi modern Indonesia. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Kualitas demokrasi di Republik ini akan diuji pada Pilkada serentak tahun depan. Tidak hanya berharap pada asas fairness kandidat yang bertarung, namun juga lembaga survei yang selalu mewarnai kontestasi dengan hasil survei tentang tingkat popularitas dan elektabilitas pasangan kandidat. Masyarakat pemilih tentu mengharapkan data yang berguna seperti rekam jejak kinerja maupun integritas kandidat. Jangan sampai lembaga survei justru menjadi bagian terselubung yang menggiring opini publik, apalagi menjatuhkan kandidat tertentu. Malam ini kami coba menguji netralitas lembaga survei dalam Pilkada DKI Jakarta bersama Direktur Lingkaran Survei Indonesia Aji Alfarabi, Direktur Riset Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dan peneliti senior LIPI Profesor Siti Zuhro. Selamat malam, Bapak, Ibu. Saya ke Bung Aji terlebih dahulu. Sudah ada hasil survei baru katanya. Saya baca Twitternya Mas Denny JA tadi sore. Hasil survei LSI yang akan datang mengejutkan saya. Ahok kemungkinan akan kalah gitu. Bunyinya seperti itu. Sebetulnya belum final datanya ya. Kita belum final karena belum dirilis. Iya, belum final 100% data masuk. Tapi memang sebetulnya dari data kapan sih? 90, sekitar 7 hari yang lalu. 7 hari yang lalu? Ya, jadi pasca pendaftaran. Jadi 2 hari pasca pendaftaran kita langsung turun melakukan survei. Berapa responden? Standar ya, masih teruji lah ya soal itu ya. Responden. Ya, kalau sisi metodologi nggak ada masalah ya. Jadi ini adalah mungkin survei terbaru ya pasca pendaftaran, dan mungkin publik dan elit politik menunggu ya kira-kira. Iyalah lingkaran survei kita tunggu. Dan seperti apa sebetulnya gambaran setelah muncul 3 kandidat ini ya. Dan saya pikir memang munculnya 3 kandidat ini kan menjadi satu surprise juga ya bagi publik ya. Karena tidak ya sebetulnya tidak terlalu terprediksi dari awal ya dengan kombinasi yang ada ya. Sehingga mungkin ada tiga kejutan yang mungkin kita bisa lihat dari rilis survei yang akan kita sampaikan besok. Pertama adalah posisi Ahok sendiri sebagai incumbent ya. Apakah kemudian
trennya stabil atau naik atau turun? Itu yang menjadi pertanyaan. Dalam konteks apa ini? Naik, turun atau stabil? Sisi elektabilitas. Elektabilitas. Ya. Karena popularitas sudah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hampir 100% pemilih DKI mengenal Pak Ahok ya. Persoalannya adalah seberapa besar tingkat akseptabilitas atau tingkat kesukaannya Pak Ahok saat ini ya. Karena berbagai macam isu negatif yang menghantam beliau ya, mulai dari isu kasus misalnya reklamasi yang dikaitkan sama beliau, kemudian kasus sumber waras. Belum lagi dua agenda ini adalah dua agenda yang selalu personality. didengung-dengungkan oleh penantangnya Pak Ahok. Oh ya, selain dua itu saya pikir aspek personality juga menjadi satu persoalan yang kemudian Karakter menjadi pembawaan dia. Jadi soal karakter, personality, kepribadian, dan juga soal inkonsistensi Pak Ahok sendiri ketika mau maju sebagai calon ya, ketika sebagai calon independen, kemudian akhirnya masuk ke partai ya dengan beberapa statement-statement yang kemudian terekam oleh publik. Dan yang mengejutkan itu Ahok katanya kemungkinan akan kalah. Saya mengutip Denny Jaya. Ya, itu yang pertama ya. Coba sebetulnya yang kedua yang kita lihat sebetulnya sejauh mana kan muncul Agus Harimurti Yudhoyono ya sebagai calon ya. Jadi kita akan melihat sejauh mana kemudian tokoh baru ini jadi apakah menjadi kuda hitam atau hanya sebagai penggembira ya dalam pilkada DKI, karena relatif baru dibandingkan misalnya dengan Pak Ahok sebagai incumbent atau Pak Anies sendiri yang pernah masuk sebagai kabinet, tokoh yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah yang akan kita lihat apakah kemungkinan pilkada DKI ini terjadi dalam satu putaran atau dua putaran. Jadi itu mungkin three big surprise lah dalam rilis kita besok ya. Jadi dugaan saya akan ada kejutan terkait nama Agus Harimurti. Ya, berdasarkan temuan itu. Elektabilitasnya cukup tinggi berarti hasil surveinya. Kita belum tahu ya posisinya seperti apa, tapi kita lihat nanti ya. Bocoran deh sedikit deh. Angkanya Agus itu ada di 5% atau di atas 5%? Belum secara pasti, kita belum lihat final datanya. Tapi trennya baik. Tapi ya mungkin neck and neck ya dengan. Tapi kenapa hanya Agus yang disebut, kenapa nggak Sandiaga? Ya, karena Anies dan Ahok tokoh lama ya, kita melihat. Jadi 3 kejutan itu adalah yang pertama soal seberapa besar Ahok, elektabilitas Ahok, apakah kemudian trennya, karena kalau trennya kemudian stagnan atau turun, memang ini satu warning juga bagi Pak Ahok karena incumbent ya. Kemudian selain itu kita melihat selisih elektabilitas, apakah saat ini selisih elektabilitas by incumbent apakah masih di atas 20%? Karena pengalaman kita sebetulnya sebagai incumbent, elektabilitas Ahok harus minimal marginnya di atas 20% dibanding yang lain. Kalau marginnya di bawah itu satu. Wow, berarti sekarang angkanya di bawah 20%? Bisa saja, artinya nanti kita lihat data finalnya besok. Bayu story lah, karena Anda bilang tadi mengejutkan, berarti di bawah 20% kira-kira. Mengejutkan ya, artinya ini baru seminggu kurang lebih. 2 minggu, seminggu lah ya. Jumat yang lalu kan baru diputuskan dan mereka mendaftar, baru dalam tataran seminggu juga Anda melakukan survei itu dan kemudian oke. Nah, LSI sudah jelas-jelas lingkaran survei Indonesia. Jadi orang mengenalnya sebagai lembaga survei, begitu ya? Ya, betul. Kalau Polmark ini sebenarnya lembaga apa, Mas? Polmark itu kita di bawah naungan Polmark Indonesia sebagai konsultan politik, sekaligus kami juga di bawah Polmark Indonesia itu ada Polmark Research Center. Ada research centernya. Jadi kami Polmark Research Center membackup kegiatan konsultasi Polmark Indonesia. Sebagai konsultan politik. Sebagai konsultan politik. Jadi core bisnisnya konsultasi politik. Konsultasi politik. Di situ Polmark sebagai lembaga riset akan membackup kegiatan-kegiatan konsultasi. Karena basis konsultasi yang dilakukan oleh Polmark itu tentu saja berbasis data, berbasis konsultasi riset. Ini untuk kepentingan kontestasi politik ya? Bisa kontestasi politik, bisa juga untuk kebijakan, melihat kebijakan-kebijakan publik dan sebagainya, juga bisa melihat pada aspek-aspek dinamika sosial politik lainnya, ekonomi. Ada lembaga risetnya juga, berarti melakukan survei juga? Kami melakukan survei juga, juga survei politik juga kami juga melakukan. Untuk yang sekarang ini juga dilakukan? Di Pilkada 2017 mendatang nanti kami sekarang juga sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan survei di berbagai wilayah juga untuk kegiatan. Dan kemudian rilisnya kapan? Polmark punya kebiasaan hampir tidak pernah merilis hasil survei, karena kami melihat survei tidak hanya sekedar sebagai bagian komponen untuk dipublikasi, tapi
salah satu hasil survei adalah untuk bagian dari rencana strategi, rencana melihat dinamika dan sebagainya. Sehingga Polmark melihat hasil survei itu tidak hanya sekedar melihat elektabilitasnya, popularitasnya dan sebagainya. Tidak hanya sekedar pada sebatas itu, karena instrumen di dalam survei itu cukup luas. Seringkali kita tidak pernah menyampaikan hal-hal yang bersifat yang bagaimana sih peta masyarakat. Jadi ini didanai dan dibiayai pasti oleh kandidatnya. Kandidat yang kemudian menggunakan jasa Polmark. Kalau kami mendampingi salah satu kandidat, kami biasanya kandidat ini akan membiayai. Dan dari situlah. Jadi nggak akan ada rilis survei ya? Sejauh ini Polmark tidak pernah melakukan rilis, tapi lebih bersifat sangat terbatas saja. Karena kami tidak pernah mempunyai kebiasaan terbatas ke media, ya sama aja sebar luas juga kalau di media. Artinya tidak juga apa, dan itu jarak apa Tidak sangat pernah, hampir sedikit. Jadi tidak pernah terlihat tapi khasiatnya sangat dirasa. Ya, tinggal nanti teman-teman kandidat aja yang yang merasakan itu semua, Oke. bagaimana kemenangan itu diperoleh dan sebagainya. Karena kami melihat bahwa lebih menguntungkan, lebih baik kalau hasil survei itu digunakan untuk strategi yang lebih matang. Karena kalau propaganda melalui media, saya pikir akan cukup kami melihat tidak terlalu signifikan juga. Karena ini yang menjadi bagian penting dari Lingkaran kerja Survei pemenangan. Indonesia juga punya jasa consulting juga. Dan apakah kemudian ini kemudian dibayar oleh pendukung atau kandidat-kandidat pesaing Ahok sehingga Ahok suaranya turun? Nanti saja dijawabnya, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya titipkan pertanyaan nakal tadi kepada Bung Aji sebelum kita break tadi. Jangan-jangan karena Ahok suaranya kan tadinya kan elektabilitasnya di atas 40%, bahkan ada yang mengatakan 50-60%. LSI keluar dengan hasil survei baru besok, ya. Ini masih rahasia kita saja, jangan bilang siapa-siapa. Di bawah 30 berarti, atau di bawah 40 katakanlah begitu. Jangan-jangan ini ada pihak-pihak karena ada konsultasi politik yang. Ya, kalau soal angka kan tadi kita belum statement berapa angkanya ya. Tapi yang jelas, yang kelihatan, karena ada 3 kali survei pernah kita lakukan ya, di bulan Maret, bulan Juli, dan terakhir saat ini ya. Dan yang biasanya kita lihat adalah tren ya. Karena tren itu sangat penting untuk kita bisa melihat kecenderungan seberapa besar elektabilitas dan peluang seorang kandidat ya. Jadi sebetulnya di survei kita bulan Juli 2016 ada tren turun dari Pak Ahok sendiri ya. Dari survei kita di bulan Maret di angka kurang lebih 59% saat itu ya. Bahkan kalau di data itu 10 calon di luar Pak Ahok dikumpulkan tingkat dukungan itu di bawah 30%. Jauh Ahok yang di angka 60% saat itu. Tapi di bulan Juli ada tren turun kurang lebih 10%, dari 59 ke kurang lebih sekitar 42% ya. Jadi 10% lebih. Jadi dengan data ini memang kita bisa melihat ada kecenderungan turun dari Pak Ahok. Karena yang biasa menjadi ukuran kita adalah tingkat akseptabilitas, tingkat penerimaan atau tingkat kesukaan. Jadi karena tingkat kesukaan turun, otomatis tingkat elektabilitasnya juga akan terpengaruh ya, bisa turun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya yang kita rilis survei ya, baik misalnya tingkat pilpres ataupun pemilu-pemilu yang sifatnya mayor ya, adalah survei yang memang kita danai sendiri ya, dari hasil memang profit kita di. Jadi nggak ada urusannya sama kandidat yang kemudian juga menggunakan jasa konsultasi. Iya, itu kan jadi bias pada akhirnya. Itu. Tapi yang penting menurut saya sebetulnya adalah seberapa besar kemudian data ini bisa diverifikasi atau dikomparasi dengan lembaga yang lain ya. Jadi ketika di saat yang bersamaan ada lembaga lain yang kemudian melakukan survei kemudian hasilnya sangat berbeda, menurut saya itu mungkin bisa kita pelajari lebih lanjut ya. Apakah kemudian survei ini terpengaruh atau bias dari siapa yang membayar atau tidak. Jadi sebetulnya yang harus dilihat adalah tingkat dan kualitas metodologi yang digunakan oleh lembaga survei. Dan lembaga survei seperti LSI dan mungkin beberapa lembaga yang lain sebetulnya tidak terlalu
tidak mengambil resiko ya untuk mengorbankan reputasinya hanya untuk Menangkan. ya pilkada Untuk dan sekali, lain-lain, untuk ya. sekali pilkada. Tapi itu kan worth to try lah kan. Ya. Apalagi kalau misalnya kontraknya gede. Nah, soalnya begini, apa namanya? Menurut pendapat saya, ketika lembaga melakukan survei sekaligus juga menerima apa namanya tawaran sebagai konsultan politik, dia akan bias kemudian. Bagaimana kemudian dia bisa menerapkan dua hal di apa namanya dengan tujuan yang sebenarnya adalah satu gitu. Nah itu yang kemudian apa namanya kita akan uji. Prof Wiwi, bagaimana pendapat Anda sampai sejauh ini soal lembaga survei? Kita kan sudah tahu lah bagaimana 2014 lembaga survei, jauh sebelumnya juga kemudian kalau nggak salah juga LSI juga yang mengatakan bahwa Foke hanya menang satu putaran di 2012. Hampir semua lembaga waktu itu ya. Gimana? Termasuk dia melakukan kesalahan. Kecuali Polmark waktu itu. Iya, Polmark. Iya, saya mengenal lembaga survei lebih dekat itu 2008 Mas Alvito. Ketika melakukan penelitian pilkada serentak di Jawa Timur untuk 6 daerah, provinsi dan 5 kabupaten kota yang ada di situ tahun 2008 gitu ya. Dan di situ sebenarnya ternyata memunculkan luar biasa konflik-konflik di pilkada itu yang kita harus mengatakan secara lugas ada kontribusi dari lembaga survei yang ternyata memang menggiring opini gitu. Menggiring opini dan ujung-ujungnya saya berpikir akhirnya gitu ya dari berbagai pengalaman di pilkada-pilkada karena ribuan pilkada, sekitar 1.300 lebih pilkada sejak rentang waktu 2005 sampai 15 kemarin itu menunjukkan bahwa sebetulnya tidak hanya partai politik yang berperan penting dalam proses demokrasi, tapi ternyata media dan survei itu luar biasa gitu. Oleh karena itu ya kita mintakan lembaga survei ini harus betul-betul kredibel, harus bisa mempertanggungjawabkan dan transparan gitu ya dalam melakukan surveinya. Kalau memang aturan mainnya, prinsipnya, kalau memang lembaga survei ini profesional, dia memang bekerja untuk siapa yang memang memesan itu harus declare dan berlakulah untuk internal. Apa yang dilakukan oleh Polmark ya antara lain seperti itu. Jadi dia Tapi harus. Polmark tidak pernah mendeklar siapa yang mereka apa namanya? Karena kami juga Tapi tidak mempublikasikan, menyampaikan. menyampaikan juga ke Bukan, artinya ketika melaksanakan jasa pemenangan untuk kandidat tertentu, pernah nggak Polmark melakukan deklarasi bahwa kami hampir sekarang siapa yang menggunakan jasa Polmark? Salah satu calon gubernur di Sulawesi Barat dan di Bangka Belitung. Kami declare. Salah satu, namanya siapa? Kami di Sulawesi Barat dengan Pak Ali Baal Masdar. Oke, Di Bangka Belitung dengan Bapak Rustam Effendi. DKI? DKI kami tidak. Belum? Tidak hadir. Tidak hadir. Tidak atau belum? Atau sampai sejauh ini belum ada masih due diligence dulu. Belum ada ini. Karena kami juga tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar mana yang berpulang atau tidak. Bagi kami siapapun punya peluang kalau kita mau bekerja secara baik ya, secara benar. Tidak atau belum di Jakarta. Kalau sampai sekarang kami Belum. tidak melakukan pendampingan politik di Jakarta. Oke. Apakah belum atau dan sebagainya? Pokoknya sekarang tidak. Kami tidak melakukan itu sekarang. Nanti kalau itu kontak-kontak ya. Siap. Kalau LSI siapa di DKI? Kita belum ya, belum ada yang. Tapi gini ya, Mas Vito ya, bahwa di LSI sendiri memang kita ada dua divisi yang berbeda ya, antara divisi consulting kan dan kantornya divisi satu. survei. Ya, dua kantornya kita. Iya. Pak Gading Denny sama Jaya-nya Rama. satu. Terus silakan. Jadi persoalan pertama sebetulnya kalau tadi dibilang oleh Mbak Wiwi soal pentingnya atau pengaruhnya lembaga survei dalam pilkada. Sebetulnya kalau kita lacak lebih jauh sebelum proses kampanye, peran lembaga survei itu lebih krusial ketika sebetulnya calon-calon ini meminta rekomendasi partai ya. Dan di sana memang luar biasa ya godaan yang kemudian bisa diterima oleh lembaga survei. Karena bayangkan bahwa seorang kandidat bisa direkomendasi oleh partai sangat tergantung oleh hasil survei. Kemudian Jadi pemilih partai X akan punya kecenderungan terhadap itu yang dikejar. Artinya misalnya dalam satu partai politik kemudian ada beberapa calon yang ingin maju lewat partai ya karena meminta kursi ya. Dari partai sendiri akan melakukan survei ya untuk melihat pemetaan Internal. siapa yang kuat.
Nah, kemudian dari kandidat pun biasanya ada survei-survei yang kemudian mereka lakukan sendiri dan dibawa ke partai. Tapi kan ujungnya kita tahu Ya, lah. tapi Ujungnya pemenangan itu kan Ya. siapa yang dipilih mendapatkan tiket kan bukan Yes. bukan hanya sekedar survei. Yes, tapi survei memang membuat prosesnya lebih mudah. Oke. Artinya mungkin karena peluangnya untuk dicalonkan lebih besar, sehingga kadang-kala memang godaan terbesar dari lembaga survei di situ ya. Apakah kemudian bisa Jadi mereka menyajikan tetap data yang subkontrakan ke lembaga survei juga. Oh iya, untuk proses rekomendasi partai biasanya itu yang menjadi ukuran. Tapi kalau menurut saya terkait dengan publikasi hasil survei, memang pertama yang harus dilihat adalah track record dari lembaga. Karena sekali lagi bahwa semua lembaga-lembaga survei yang saya pikir selama ini punya nama secara nasional tidak mungkin menjatuhkan reputasinya hanya untuk satu pilkada, karena ini prosesnya cukup panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang hasil itu bisa di cross check atau dikomparasi dengan lembaga yang lain ketika merilis survei. Apakah dalam waktu bersamaan survei itu berbeda atau tidak? Tapi kan bisa saja, mari kita kembali ke 2012 begitu misalnya. Hampir semua Anda katakan memenangkan Fauzi Bowo dalam satu putaran saja begitu kan. Tapi artinya kan semuanya salah. Ya, artinya Kecuali Polmark katanya. Karena Polmark satu-satunya yang mendukung kalau survei Ahok. Ya, kami punya survei memang, tapi memang kami tidak merilis waktu itu karena kami pikir Karena takut juga yang lain lebih gede dari itu, nanti kita nggak populer sendiri, repot. enggak, kami memilih waktu itu dengan Pak Jokowi dan Pak Ahok justru karena memilih kami tidak dalam kerangka yang popularitas yang cukup tinggi, justru dengan memilih kami sosok potensi yang cukup baik, tokoh yang baik dan punya kredibilitas baik. Kalau ini dikerjakan secara baik, saya pikir punya hasil yang baik. Persoalannya pemenangan satu kandidat itu kan bukan hanya karena dilihat dari hasil surveinya karena survei akan pasti berubah-ubah. Tetapi selama kita garap dengan cukup baik, dengan cukup tepat, jitu, niscaya siapapun bisa memenangkan pemilihan ini. Tinggal sejauh mana kita bisa meyakinkan kandidat itu. Iya, tapi kan kita juga Mbak Wiwi 2012 kan kita kita ingat bagaimana kondisinya dan ini kan menjadi penting buat publik pada akhirnya memutuskan kita percaya atau tidak sama lembaga survei gitu kan. Lembaga survei ini kan sesuatu yang kalau di Amerika ada Pew, ada Gallup gitu yang kemudian kredibel gitu, kemudian kita lihat oke, ini apa segala macam. Di sini tuh kita sebentar. Ini lembaga ini aliansinya ke sini terus bukan hanya publik barangkali media juga kemudian membaca sebentar ini punya siapa. Nah, ini apakah akan harus ada pembenahan? Kita nggak mau ngomong regulasi karena terlalu banyak sudah regulasi, tapi apa yang membuat kita jadi confident soal lembaga survei? Mas Alvito, yang namanya lembaga survei ini dilakukan secara akademis. Jadi ada metodologinya, ada margin of error-nya, berapa samplingnya, respondennya dan sebagainya. Jadi tentunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Menjadi bias ketika gitu ya, ada kepentingan yang mendesak seolah-olah lembaga survei harus pro atau melakukan satu yang kinerja partisanship. Itu yang salah gitu ya. Nah, ini yang harusnya tidak dikeluarkan kepada publik. Jadi ada tanggung jawab moral di situ, tidak boleh ke publik karena ini memang harus hanya diketahui oleh internal partai atau calon pasangan itu sendiri. Atau pilih saja Anda lembaga survei atau lembaga konsultan politik saja. Iya, itu. Boleh jadi PT kan, kalau PT memang mencari duit, tentu karena mereka juga punya staf dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan itu. Menjadi salah ketika masyarakat disuguhi sesuatu yang tidak benar. Tidak benar. Satu contoh ya, siapa yang bisa menolak ketika ada muncul calon tunggal di satu daerah? Karena apa? Petanya luar biasa kuatnya. Ya. Sekarang hampir ada itu di ada bahkan 10, lebih dari 5. Yang dulu 5, sekarang lebih dari 5. Lembaga survei sepi dong ini. masih banyak yang lain. Emang kita nggak turun di situ. Iya. Jadi itu menunjukkan sebetulnya tanpa disurvei pun orang tahu bahwa resistensinya memang nyaris tidak ada. Lah, ketika lembaga survei menjadi penting untuk partai, untuk pasangan calon, ketika kontroversi itu luar biasa di tengah masyarakat. Nah, ini hadir. Nah, di situ saya teriak sangat lantang, tolong lembaga survei yang betul-betul dalam kondisi yang
memang apa ya istilahnya itu tidak bisa objektif karena banyak hal dan sebagainya, ya sudah untuk internal aja, tidak ada masalah gitu. Tapi ketika memang melakukan itu untuk diketahui publik dan bisa dipertanggungjawabkan, itu kan taruhan itu, taruhan integritas dan kredibilitas. Maksud saya jangan dipublikasikan karena itu adalah kebohongan publik dan itu menurut saya bisa dituntut. Kalau di negara maju, ini dituntut, serius sekali. Karena apa? Melakukan kebohongan publik di mana masyarakat ingin satu informasi yang jernih, yang objektif dan sebagainya, tapi malah mendapatkan informasi dari partai aja nggak bisa gitu ya. Tapi dengan media, dengan survei yang hand in hand sama media seperti ini, jadi kacau. Akhirnya apa? Keruh. Politik kita keruh, tidak jernih dan sebagainya. Nah sekarang mumpung baru mulai, just started gitu ya, itu kita harapkan kontestasi memang sudah dimulai sekarang. Jadi kalau mau disurvei, inilah saatnya. Kalau kemarin itu gimana mau mensurvei orang tunggal, calonnya tunggal, belum ada calon lain. Ketika sudah ada ke KPU, menurut atau yang saya, paling mild beginilah, yang paling soft begini, nggak apa-apa surveinya dikeluarkan, tapi sebagai lembaga yang juga memberikan advokasi atau konsultasi politik dideklar juga bahwa kami kepada siapa. Itu sudah keharusan. Seperti kami melakukan penelitian ini kan deket-deket saja. Cuman kami tidak survei, tidak melakukan proksi semacam kuantifikasi. Kita baru penelitian yang perspektifnya sangat kualitatif ya. Ini sudah dikuantifikasikan. Nah, itu sebenarnya kita ngomong bahwa ini uang negara, kita lakukan dengan biaya 150 juta, 250 juta atau 300 dan sebagainya. Kita sangat open tentang itu. Demikian juga lembaga survei seharusnya. Jadi orang betul-betul trusted. Membeli kepercayaan itu mahal sekali Mas Alvito. Bagaimana kemudian reason yang bisa disampaikan oleh Aji Alfarabi? Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mari kita lanjutkan. Saya potong tadi, silakan. Bagaimana jawaban Anda, tanggapan Anda soal skeptisisme soal lembaga survei? Iya, sebetulnya prinsipnya ya yang sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh beberapa lembaga survei yang lain ya, bahwa yang penting adalah kita tidak pernah berbohong dengan data ya. Kalau survei itu salah itu hal yang biasa ya. Tapi memang bisa tapi kita nggak bisa bersembunyi di balik itu dong ya, survei salah ya. Survei karena persoalannya survei bukan sensus ya satu ya. Survei sampling, kita mengambil sampling dan ingin membaca kecenderungan secara umum ya. Sehingga memang kecenderungan secara umum ini bisa dilihat dari sisi waktu ya. Kalau kita lihat pengalaman tahun 2012 memang rata-rata semua lembaga survei melakukan survei terakhir 20 hari menjelang hari H ya. Ya itu survei terakhir saat itu ya. Kemudian akhirnya bisa berubah di hari H. Tapi perubahan suara di level bawah, kalau kita lihat pengalaman kita di sepanjang berbagai macam pilkada di setiap daerah, memang faktornya sangat banyak ya. Bukan hanya soal siapa yang kuat saat itu ya, tapi yang mempengaruhi kemudian siapa yang menang dalam pilkada adalah pertama yang harus kita lihat tingkat golput ya. Karena tingkat golput sangat berpengaruh. Kalau survei biasanya yang kita lakukan, kita datang surveyor datang ke rumah. Mereka datang ke rumah untuk bertanya siapa yang dipilih atau didukung oleh responden. Tapi kalau pencoblosan, respondennya harus datang ke TPS. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi siapa calon yang kemudian punya kemampuan memobilisasi pendukungnya datang ke TPS, memang punya peluang menang yang lebih besar. Karena misalnya walaupun survei, ada satu kandidat, di surveinya 60%. Tapi dari 60% itu ada 20% atau 30% yang nggak datang ke TPS. Ini kan juga akan berpengaruh ke total suara secara nasional. Yang kedua adalah, sebetulnya kalau kita bandingkan komparasi survei yang kita lakukan oleh LSI di hampir semua daerah, lebih banyak survei yang kita tidak rilis dibanding survei yang kita rilis ya. Hampir mayoritas di berbagai daerah. Nah, survei yang kita rilis memang mayoritas adalah survei yang kita danai sendiri dan itu pun untuk pemilih untuk alasan yang seperti disampaikan oleh Mas Eko tadi ya. Bukan, dirilis itu kan lebih banyak yang tidak dirilis. Yang dirilis ini alasannya apa? Pertama adalah memang untuk pemilu-pemilu yang mayor ya, misalnya Pilpres, Pileg atau Pilkada DKI atau Pilkada yang memang punya atensi media yang besar karena itu memang ada kepentingan secara kelembagaan dari LSI karena semua pilkada Jawa, sebagian pilkada Sumatera. Mungkin Jawa ya, DKI. Itu bukan karena lumbung. Karena sebetulnya lebih ke atensi publik. Publik banyak menunggu
data atau pemetaan pemilih atau pemetaan dukungan di masing-masing calon di beberapa wilayah strategis. Jadi itu menjadi hot news. Jadi kepentingan kita sebagai misalnya dari LSI untuk merilis hasil itu adalah kita ingin bahwa kita terlibat dalam pemilihan-pemilihan mayor karena itu menyangkut dengan PR kelembagaan sebetulnya. Jadi untuk wilayah yang lain yang mayoritas lebih banyak sebetulnya yang kita tidak rilis. Kalau kita buat komparasi ya mungkin sekitar 80 atau 20% ya. 80%-nya nggak kita rilis dalam pilkada-pilkada ya. Oke. Iya. Silakan Bu Rita. Betul. Iya, menurut saya memang bagus apa yang disampaikan ya. Jadi ada lesson learn gitu dari berbagai survei yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ini. Paling tidak ternyata belajar dari lesson learn tadi itu learning by doing juga gitu. Kayaknya ngapain ini mempertaruhkan dignity gitu ya, trust tadi itu mahal sekali. Kita kan mulai kenal survei itu 2004 Mas Alvin. Iya. Tahun pemilu tahun pertama 99 itu enggak ada survei itu. Ya udah cuman media dan multipartai. Quick count gitu. diperkenalkan juga di 2004. Iya, 4. Jadi 2004, lalu pemilu lagi 2009, pemilu lagi 2014, sementara pilkada luar biasa 2005 sampai 2015. Ribu pilkada. Waktu itu 2004 Saiful Mujani, Denny JA, dan Kodari masih di satu lembaga. Betul, LSI ya. Jadi artinya menurut saya sudah cukup waktu ya. 3 kali pemilu Harus nasional, ribuan pilkada menurut saya jangan lagi diajarkan gitu ya pada masyarakat karena saya berharap gitu ya, usul lah berharap dan memberikan saran agar lembaga survei memberikan pencerahan. Jadi kontribusi pencerahan kepada masyarakat, sadar bahwa 60% masyarakat kita itu masih butuh gitu ya. Dan catatannya buat masyarakat juga harus lebih bukan selektif ya, artinya menjadi pemilih cerdas. Diskursus deliberately membaca data itu dengan sangat cermat gitu. Iya. Begitu juga media bukan hanya Mereka menelan lebih- bulat-bulat hasil lembaga survei. Betul. Mungkin masyarakat luas bukan membaca sampai yang Detail. thorough gitu teliti. Dia mendengarkan melalui media cetak media elektronik khususnya. Lah itu yang menurut saya bisa nggak media elektronik melalui televisi dan sebagainya itu menyampaikan dengan agak pelan sedikit bagaimana. Tapi kadang-kadang susahnya begini, lembaga survei tahu nih, wah ini LSI mau ngeluarin, kita jangan keluarin dulu, kita simpen dulu. Nanti dia keluar berapa 2 minggu, nanti baru kita keluarin supaya nggak. Kalau kayak gitu biasanya juga ini kan publik sekarang sudah tahu kalau hari ini survei rentan waktu surveinya kan juga ketahuan sehingga kalau sudah ditahan hasil surveinya itu dipakai gunakan untuk. Tapi kan kalau dibilang juga itu kan kita juga nggak tahu. Itu tergantung ujian netralitas tadi itu tanggung ujian etik tadi itu yang dipertaruhkan Tanggung jawab moral. tanggung jawab moral itu yang dipertaruhkan oleh lembaga survei. Karena bagaimanapun juga kapan survei itu dilakukan itu harus Itu disampaikan. bagian dari metodologi. Bagian dari Ada metodologi. prinsip yang sangat mendasar Mas Alvito dan ini tentu Mas Al-Farabi ya. Mas Haji. Mas Haji dan Mas Eko itu menurut saya prinsip utama itu adalah intelektual itu penjaga moral. Jadi menurut saya dalam pembelajaran yang tidak mudah demokrasi di Indonesia, kalau kita punya empati tinggi pada masyarakat, mestinya justru bagaimana membangun lembaga survei yang kredibel, lembaga survei yang mencerahkan masyarakat, yang mengedukasi masyarakat. Melalui ini berarti ada check and recheck ya. Tapi saya penasaran kenapa Polmark tidak bikin lembaga survei? Karena kan kecenderungannya itu. Polmark Research Center Yang lembaga survei. Bukan lembaga survei yang menjadi lembaga survei. Bukan lembaga riset yang kemudian yang mengumumkan gitu. Kami memang Polmark Research Center itu lembaga survei juga. Oke, Jadi kami juga dipercaya beberapa partai sama juga dengan LSI juga untuk melakukan survei-survei pilkada, survei-survei terkait penentuan kandidat dan sebagainya. Kami juga melakukan. Kalian itu kalau misalnya ini di website dideklar nggak sih bahwa kami sekarang mengerjakan, saya nggak tahu menggunakan istilah ini desain apa nggak, proyek dari partai ini misalnya atau apa untuk artinya kan ini keterbukaan informasi publik penting. Publik juga tahu nih Polmark favor kemana, LSI favor kemana. Itu kan penting buat kami supaya kami bisa mengukur begitu. Kalau kami melakukan setiap kali mau survei selalu mendeklar. Kami kalau ya memang persoalannya kami tidak pernah ke publik, deklarnya mungkin ke beberapa pihak-pihak yang terlibat. Kecuali kepada misalkan kami punya etik kepada
pensurvei dan sebagainya. Karena kami menjaga netralitas untuk teman-teman yang melakukan survei. Kalau dia tahu siapa yang kami survei, dia pasti punya kecenderungan. Apalagi dalam satu di daerah dan sebagainya. Kami jaga betul di level itu. Itu punya kecenderungan secara psikologis begitu? Iya. Berarti surveyor juga salah dong? Surveyornya tidak salah. Makanya kami bisa netral surveyor itu. hampir semua orang tidak bisa dipastikan netral. Tapi kami punya mekanisme. Gini, metodologi di pusat. Kemudian diturunkan ke dalam bentuk kuesioner. Surveyor kan menjalani kuesioner saja. Menjalankan kuesioner kan ada proses pentahapannya, Mas. Ada proses pelatihan, ada proses spot check, ada spot check turun ke lapangan kalau kita monitoring lagi dan sebagainya. Itu ketat. Bahkan kami mengembalikan hasil survei yang kami baca aja sudah kelihatan bahwa ini tidak jelas ini hasilnya. Mungkin teman-teman LSI juga melakukan spot check sebetulnya satu pertanyaan saya. Benar nggak sih kalian menggunakan surveyor yang sama? Bahkan ada gosip begini. Satu surveyor di Yapen Waropen atau di Puncak Jaya itu menerima kerja dari LSI, lingkaran lembaga masih ada nggak sih? Ya, masih. Lingkaran, SMRC dan lain sebagainya, tapi orangnya tetap sama, termasuk Polmark gitu. Enggak, kalau kami punya jaringan sendiri, kami punya kriteria sendiri. Bahkan kami 1 atau 2 kali sudah melakukan survei dengan kami coba cari yang baru lagi. Kenapa? Karena kami menjaga pola metodologi, menjaga kredibilitas daripada hasil survei. Tidak segan-segan kami akan turun ke lapangan untuk mengecek ketika ada kuesioner yang kita lihat tidak meyakinkan. Kami coba turun ke lapangan, apa benar mereka melakukan wawancara seperti ini. Ini bagian tanggung jawab moral kami kepada klien kepada publik terhadap hasilnya. Yang pertama soal memang untuk menjaga objektivitas dari lembaga survei, pertama yang harus dilihat adalah metodologi ya. Karena itu yang paling penting untuk kita lihat. Karena apa? Kadangkala memang metodologinya berbeda, maka hasilnya berbeda ya. Misalnya pengalaman pemilu kita tahun 2009 ya. Waktu itu ada sempat heboh ya di beberapa media nasional ya. Karena ada survei yang berbeda ya, yang misalnya menyatakan bahwa pilpres mungkin 1 putaran, ada yang 2 putaran waktu itu ya. Tapi setelah didalami metodologinya, ternyata dua lembaga survei ini menggunakan metodologi yang berbeda. Ada lembaga survei yang menggunakan, karena yang harus dilihat adalah representatif responden terhadap populasi. Ya. Apakah kemudian sampling yang diambil oleh lembaga survei itu mewakili populasi atau tidak ya. Jadi misalnya pengalaman tahun 2009 ada lembaga survei yang kemudian mengambil populasi kotanya lebih banyak dibanding desa. Padahal populasi desa kita secara sensus nasional itu jumlah populasi desanya lebih banyak. Jadi sebetulnya di survei banyak hal yang bisa kita lihat, validasi responden terutama ya. Pertama dari sisi segmen desa kota, atau kemudian yang kedua adalah populasi perempuan laki-laki ya. Itu bisa dilihat. Kalau kemudian selisihnya jauh dibanding sensus, maka ada persoalan dari sisi representatif sampling dibanding populasi. Atau yang kedua misalnya dari sisi etnis dan suku. Etnis dan suku biasanya dalam survei pilkada kita tidak pernah mengambil dari awal. Ya, tapi begini Bung Aji, itu 2009 ya? Ya, betul. Kan lembaga survei makin lama makin pintar, kita juga makin lama makin pintar. Kesalahan semacam itu masih mungkin terjadi. Karena ini, tapi kemungkinannya kecil karena orang belajar dari pengalaman. Satu yang kedua adalah Mas Vito, kalau kita tahu banyak sebetulnya sekarang ya, elit politik ataupun bahkan kandidat di level lokal itu yang senang kalau surveinya bagus. Iya. Jadi banyak sekali kemudian muncul lembaga-lembaga survei lokal yang kemudian hasilnya berbeda ya. Hanya untuk tujuannya apakah untuk mempengaruhi suara atau mengentertain kandidatnya sendiri. Jadi pada akhirnya itu lembaga data survei itu yang dipakai ke MK untuk ini kami menang. Iya, jadi banyak persoalan. Atau yang kedua sebetulnya kalau kita melihat objektifikasi dari lembaga survei sebetulnya selain metodologi adalah kuesioner sendiri. Apa kemudian penyusunan kuesioner itu sifatnya mengarahkan atau tidak. Hal-hal semacam itu kan teknikal sekali. Iya, betul. Kami publik dan kami awam sekali terhadap itu. Jadi dan media barangkali sekali lagi masih ada semangat yang tidak meletup soal membaca hasil survei sehingga taken for granted saja gitu karena laziness dan lain sebagainya. Oh Ahok turun, oh Ahok naik tanpa melihat lebih dalam lagi siapa yang dan seterusnya begitu. Nah ini kan yang kemudian yang menjadi penting untuk dicatat adalah soal objektivitas. Sekali lagi. Lembaga survei seperti LSI ini yang sudah malang melintang, kan ada lembaga surveinya, ada lembaga konsultasi politiknya. Nah itu yang kemudian kita pengen pastikan bahwa ini semata-mata urusannya soal kebenaran dan kejujuran nih, bukan karena siapa yang bayar dan lain sebagainya. Ya.
Kalau kita memang lebih ingin detail membahas soal data, memang bisa kita harus masuk ke metodologi ya. Tapi sebetulnya hal simpel yang bisa dibaca oleh media ataupun publik untuk melihat apakah hasil survei ini objektif atau tidak misalnya. Ya pertama tadi soal apa namanya soal representasi sampling terhadap populasi itu yang pertama kalau mau dilihat. Yang kedua adalah track record sebetulnya. Jadi memang harus dilihat apakah lembaga survei ini punya track record yang bagus atau tidak dalam melakukan survei. Itu yang kedua. Yang ketiga sebetulnya memang ini sebuah common sense saja sebetulnya. Maksudnya bukan memecahkan rekor kan? Oh, bukan. Memecahkan rekor apa? Silakan. Yang ketiga soal common sense sebetulnya. Apakah kemudian survei yang dipublish oleh lembaga survei berbeda dengan survei yang lain atau tidak di waktu yang sama? Kalau mau simpel kita melihat apakah itu ukuran-ukurannya ya. Tapi kalau mendalam memang harus di metodologi. Ya tentu menurut saya enough is enough ya dengan lembaga survei. Tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang bias gitu ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu ya memang lembaga survei harus profesional, tidak boleh partisan, objektif, transparan dan memiliki kadar public accountability yang cukup, sehingga kesinambungannya juga bisa istilahnya dipertahankan. Lah, menurut saya masyarakat juga harus kritis. Masyarakat itu harus kritis sehingga memberikan efek istilahnya itu warning kepada lembaga survei dan tentunya sebagai lembaga penegak hukum dan sebagainya ya KPU Bawaslu itu juga ikut mengawal bagaimana agar tentunya baik media maupun lembaga survei itu melakukan hal yang proper. Khususnya lembaga survei tidak boleh menjadi seolah-olah corong iklan, gitu ya. Corong iklan yang hanya menguntungkan kandidat tertentu dan sebagainya. Dan lebih celaka lagi menurut saya ketika terjadi perang lembaga survei. Jadi kemarin itu ada perang bintang, perang media, ini perang lembaga survei. Ini apa yang itu jawabannya cuma satu, karena track record perang itu. Tapi ini oke, terima kasih Mas. Kamu ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau munculnya lembaga survei ini tidak hanya mengedukasi ke masyarakat ya, tetapi juga mengedukasi kepada teman-teman yang mempunyai keminatan secara ingin menduduki posisi-posisi politik. Karena dengan begitu mereka lebih melihat, mengukur diri, Pak. Karena banyak pihak yang seringkali banyak kandidat itu yang merasa dirinya itu sudah lebih hebat, lebih dikenal, lebih punya popularitas. Dengan hasil survei, dengan menggunakan jasa survei ini sebenarnya para kandidat bisa mengukur diri, bisa mengatakan bahwa oposisi saya seperti ini. Ketika banyak orang merasa asumsinya itu dikenal, tetapi ternyata hasil survei lebih menunjukkan secara metodologi yang cukup baik, menunjukkan masih tahu diri juga. Nah, kadang-kadang itu, tapi beberapa hal bijaksana. Yang kedua, target kerja pemenangan biasanya kalau pengalaman Polmark itu lebih bisa lebih efektif, menghemat dan segala macamnya. Misalkan kalau bekerja seluruh wilayah provinsi misalkan, itu terlalu luas. Hasil survei memberi petunjuk secara metodologi, secara lebih bertanggungjawabkan untuk mengarah kepada wilayah-wilayah mana sih targeting itu, pemilihan oleh sasaran, sehingga biaya demokrasi ini tidak beramburan, lebih bisa terkontrol lah Mas. Ini yang salah satu dinamika yang cukup positif dari munculnya lembaga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. 2017 ini kita songsong dengan bantuan lembaga survei untuk bisa membaca arah angin. Tapi pertanyaannya 20-30% Ahok. Atau 40%? Belum. Tunggu besok aja. Nanti disalahin lagi. Baiklah, kita tunggu besok. Terima kasih.